Menteri Keuangan aja itu bingung Pak untuk menghadapi ini gitu loh. Nah, ini sampai orang Malaysia aja itu risau dengan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, betapa merosotnya menjunamnya rupiah Pak. Lemahnya rupiah sengaja diciptakan oleh Bank Indonesia. Mau dibawa kemana negeri ini? Cina aja itu kalah dengan Malaysia loh, gila. Padahal Cina itu negara maju gitu, tapi tetap kalah Pak. Nomor 1 loh Pak. Sebab Dubai aja itu udah kalah bro dengan Malaysia. Serius, ini gila sih. Oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh nggak bisa. Diusir, Pak. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Yes, sebenarnya sangat dong. disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat Jadi ya. semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah bukan, tadi kan omongan Anda. Kalau Anda tidak setuju, keluarlah dari negara ini, bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, Anda sudah. Karena orang kalau tidak Lawak setuju ini, boleh, cuy, Pak. Ya, tidak lawak, boleh cuy. melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Bingung. Iya. Oke guys ya, ini Pigai, ini Menteri HAM loh ya, hak asasi manusia di Indonesia. Kalau tidak percaya HAM dan taat hukum, silahkan keluar dari Indonesia. Diusir Pak kita Pak. Jadi kalau kalian mengkritik ataupun kalian tidak percaya hukum di Indonesia, ini kalian bisa keluar gitu. Nah, kita sendiri ini kan mempunyai hak asasi untuk beropini guys ya, dan kita bisa juga berkomentar gitu loh. Jadi bebas cuy ya. Tapi ini disuruh keluar dari Indonesia Pak. Waduh, buat negara sendiri. Nah, ini lawak banget cuy. Serius guys. Kacau ya menterinya ini. Iya. Mari kita buat Oh, diskusi Anda ini. ngajarin sih. Emang Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi itu jangan terlalu dia. sombong. Emang kamu Nah. terkenal sebagai Lah, bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Sebenarnya aku dah malas dah aku nak cakap menteri-menteri kat Indonesia tu. Sebab banyak yang bodoh-bodoh bisa jadi menteri. Heran aku. Contoh kepala botak satu ni. Apa dia cakap? Begal kat Indonesia tu tak boleh ditembak. Kalau iya, begal itu kan nembak salah, korang guys. boleh. Tak melanggar HAM. Tapi kalau korang tembak begal, melanggar HAM. Sebab itulah aku cakap menteri kat Indonesia tu banyak yang bodoh-bodoh. Aku tak tahulah siapa yang pilih dia orang ni jadi menteri HAM tu. Sebab apa? Apa dia kerja? Pusing Tak ada aku. dia kerja. Memang kepala otak dia ni. Cilaka lubang pantat mak kau. Coba siapa kat sini yang nak cita-citanya jadi begal? Boleh tu daftar. Karena apa? Begal kat Indonesia Kacau tu sih. dilindungi. Dia cakap ni serupa anjing kurap lah. Dia tak tahu begal tu dah melanggar HAM dah tu. Dia belum rasa bagaimana rasa sakit orang yang kena begal lah. Dia ni belum rasa. Suatu saat kalau dia dah rasa apa keluarga dia kena begal, barulah dia rasa kan macam mana sakitnya. Iya, Memang kadang kalau botak lagi. Kacau banget ya. Guys, ini memang benar-benar serius ya. Ini ada case ya guys, yang dimana itu ada jambret, boleh dikatakan ragut lah ya kalau di Malaysia itu guys ya. Dan itu diteriakin maling gitu ya, dan alhasil ditangkap. Nah, yang neriakin maling itu malah kena case, kan lucu Pak ya. Jadi seperti statement yang tadi yang dibilang ini begal ini boleh dikatakan begal ya, yaitu ya ragut gitu ya, yang ngambil motor dan lain sebagainya guys ya. Misalnya ada ibu-ibu naik motor kemudian diminta motornya dengan cara
keras gitu guys ya, dan itu kalau ditembak itu melanggar HAM. Nah tapi kalau begalnya yang nembak gimana Pak? Nah kan lawak cuy. Jadi kalau di Indonesia ini kan kebanyakan nih guys ya, kalau ada case-case macam itu warga gercep gitu ya, jadi langsung dimasa lah di tempat gitu guys ya, dan itu boleh terkena hak asasi manusia tadi cuy. Jadi kan kacau. Dan sekarang ini lagi rawan banget nih di Jakarta ini, banyak sekali case-case yang macam itu, dan banyak juga anak-anak muda yang terlibat. Itu sangat disayangkan sekali, dan ini harusnya pemerintah hadir guys ya, dan memang benar-benar gempur lah, sebab itu meresahkan masyarakat guys ya. Ragut ya, dan juga begal tadi itu bahaya banget cuy ya. Jadi kalau ibu-ibu kemudian naik motor sendirian, nah itu bahaya cuy, ngeri guys ya. Oke, ringgit Malaysia pecah rekor, gila bro, nggak lama lihat udah 4.500 cuy, gila ini tinggi banget guys. Wow, ini kalau kalian ke Indonesia jadi kaya Pak. Boleh berjuta-juta guys ya. Waduh, keren nih. Ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi, 4.500 Gila, rupiah tanpa per ada ringgit. jeda Jadi hari turun ini cuy. benar-benar rupiah itu melemah banget guys. Padahal hari ini Idul Adha ya, tanggal Wih, 27 kemarin, Mei guys. 2026 hari Rabu. Walaupun hari ini bursa saham Gila, Indonesia serius. tutup, namun mata uang tetap buka. Jadi memang kekuatan ringgit Malaysia ini luar biasa banget guys. Bener ya? Dan kalian kalau belum tahu, mata uang ringgit Malaysia itu sudah jadi yang terkuat di Asia, mengalahkan China ya guys. Jadi China juga performanya luar biasa, guys. namun ringgit ini tetap nomor satu. Jadi kenapa ringgit Malaysia ini kuat banget ya guys? Karena investor asing itu berbondong-bondong investasi di Malaysia, entah Beli, itu pembelian dari ringgit banyak segi lah ya. properti ataupun juga bursa saham. Ada juga yang direct investment, intinya investasi besar-besaran di Malaysia ya sekarang. Ngeri, Banyak Pak, sekali gue ngeri, dengar Pak. konglomerat itu pindah ke Malaysia atau punya second home di Malaysia, karena Oh, itu kita bisa tahu itu. kalau di negara barat sana banyak yang tidak terlalu aman ya sekarang karena perang. Apalagi Dubai yang katanya itu teraman di dunia, sekarang tidak lagi ya sejak perang di Iran. Makanya Lebih memilih Malaysia. investor itu mencari-cari di mana tempat yang paling aman sekarang ini. Ya salah satunya Malaysia ini guys, kecipratan investasi dari asing. Tapi ya sulit ya guys kalau misalnya rupiah ini melemah terus ya, karena kita punya daya beli itu makin lama makin merosot. Jadi kalau kalian masih banyak cash dalam bentuk rupiah, yaitu pelan-pelan tergerus ya. Tergerus, Mudah-mudahan habis, Pak. pemerintah sigap dalam menyikapi pelemahan rupiahnya guys, karena ini benar-benar sangat krusial. Semakin hari nilai Gila, serius weh, ini bisa jadi menjunam banget guys, 4.500 loh ya. Ini kok semakin naik Pak. Ya kayak kemarin waktu Idul Adha tadi udah mencecah 4.500, yang ternyata di Malaysia ini menjadi salah satu tujuan utama nih para investment guys ya. Jadi mata wang rupiah semakin teruk. Dia punya teruk tu sampai tahap aku risaukan negara Indonesia ni. Okey, risau Pak dia Pak. Sebab Cina aja itu kalah dengan Malaysia loh, gila. Padahal Cina itu negara yang udah maju lah ya, udah nggak berkembang lagi guys, udah negara maju gitu, tapi tetap kalah Pak. Nomor 1 loh Pak, gila. 4.500 guys. Ya uang kita simpan nih ya pasti tergerus dong nilainya guys ya. Kalau kita punya 100 juta ini tergerus menjadi 80 juta. Gila bro. Wow. Ini pemerintah benar-benar harus gercep dong ya mengatasinya guys ya. Sebab Malaysia ternyata itu menjadi tujuan My Second Home guys ya. Itu ada program kan ya, Malaysia My Second Home MM2 gitu ya guys ya. Jadi itu sangat luar biasa. Ternyata banyak sekali orang-orang luar itu memilih untuk tinggal di Malaysia, membeli properti ya, boleh dikatakan tinggal di sana lah ya. Sebab Dubai aja itu udah kalah bro dengan Malaysia. Serius, ini gila sih. Strateginya itu gila bro, keren gitu loh. Ya, yang dimana ternyata itu banyak yang minat ya. Di sana itu bisa nyaman, aman dengan properti-properti bisa dimiliki juga gitu loh guys ya. Dan mempunyai program My Second Home itu adalah salah satu yang positif banget. Sebab kalau kita ya mempunyai program My Second Home aja, itu pun orang mikir banyak kali gitu loh untuk hadir, untuk datang ataupun membeli properti guys ya. Buktinya nih merosot ya, junam banget ya, karena tidak ada
investor yang datang, Pak. Aduh, semoga aja ada langkah jitu lah ya para pemimpin yang di atas sana, guys. Ngeri loh ini. Mata wang rupiah semakin teruk. Dia punya teruk tu sampai tahap aku risaukan negara Indonesia ni. Okey, risau Pak dia, Pak. Sebab kalau korang tengok graf penurunan tu memang sangat-sangat dahsyat tau. Dia macam langsung tak ada kenaikan tau. Memang langsung menjunam lah ya. So memang sekarang 1 juta rupiah. Ini screenshot yang bulan lepas. Aku rasa sekarang pun lebih rendah daripada RM230 ni. Bila aku buat video macam ni, akan ada orang Indonesia yang balas, katanya currency ni tak penting. Tak penting mata wang apanya? bukanlah segala-galanya, tidak menentukan ekonomi. Tengok negara macam China, mata wang tak tinggi pun. Yes, betul. Mata wang China, yuan memang tak tinggi. Tak tinggi macam dolar, tak tinggi macam euro. Tapi kita kena tengok dari segi performance currency itu sendiri. Kalau korang tengok performance currency tahun 2026, China berada di tempat pertama walaupun dia punya yuan tak tinggi. Diikuti dengan Malaysia. Tengok pula negara-negara yang berada di bawah. Philippines, Indonesia dan juga India yang sedang mengalami penurunan yang sangat-sangat teruk. Bila dah rendah macam ni, rakyat Malaysia apa lagi? Ambillah peluang untuk travel ke Indonesia. Banyak tempat-tempat menarik yang cantik-cantik, bandar pun ada, pulau pun ada. Tapi kali ni aku nak share tempat-tempat yang lebih kepada nature lah. Sebab selalunya orang Malaysia ni dia pergi Jakarta, dia pergi Bali. Tapi apa kata korang try pergi satu tempat dekat Indonesia ni, nama dia Sumba. Tengok dia punya nature memang cantik sangat weh. Lepas tu korang boleh pergi juga Komodo Island. Komodo Island ni memang tengah famous lah dalam 2-3 tahun ni. Ramai dah orang Malaysia pergi. Kalau tak tahu nak ambil apa, bolehlah ambil package ke, baca dekat thread ke. Ramai lah yang share. Yang ini aku rasa ramai orang Malaysia tak tahu ataupun tak pergi lagi. Mungkin sebab flight dia tak ada yang direct, kena tukar-tukar flight daripada Malaysia. Tapi Raja Ampat ni memang cantik. Wajib. Kalau tak nak pergi pulau, nak pergi gunung, tengok pemandangan gunung cantik, boleh pergi dekat Bromo. Tapi Jawa Timur pun kena awal lah, 4 pagi dah kena keluar untuk tengok sunrise yang cantik macam ni. Menteri Keuangan Okey guys ya, ini sampai orang Malaysia jadi risau dengan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, betapa merosotnya, menjunamnya rupiah, Pak. Gila bro ya. Jadi ngeri sedap cuy. Ini harus Menteri Keuangan ini harus bener-bener gila bro ya, sebab Pak Prabowo aja kemarin berpidato cuy, yang dimana orang kampung, orang ibu-ibu rumah tangga, orang desa nggak menggunakan dolar, nggak apa-apa, uang kita rendah. Waduh, itu kan menenangkan atau menghibur Pak. aduh ngeri guys ya. Pantas aja nih ramai sekali pelancong-pelancong yang daripada Malaysia datang ya guys ya, sebab ya itu tadi kalau diikutkan kan uang dia orang guys ya, kalau ditukar di sini itu berjuta-juta Pak, jadi kaya guys ya. Dan view ataupun tempat-tempat yang menarik di share Wibro tadi itu memang keren banget dan nature dan natural gitu guys ya, itu perlu kalian datang lah ya. Kalau di Jakarta metropolitan itu udah biasa guys ya, mungkin untuk shopping raya, shopping itu bisa lah. Tapi kalau kalian pengen berpengalaman lebih natural lagi, nature lagi, ya itu tadi, itu tempat-tempat yang the best lah pokoknya guys ya. Serius, itu masih alami banget, belum banyak lah ya yang terjamah dengan ya kalian tahu kan ya, kayak di Bali ada jambatan tinggi kan, itu udah nggak nature lagi guys ya akhirnya ya. Oke, rupiah hampir 17.800 per dolar AS. Purbaya sebut kondisi tak masuk akal. Nah, Menteri Keuangan aja itu bingung Pak untuk menghadapi ini gitu loh. Waduh. Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah hingga mendekati Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal. Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan stabil. Pernyataan itu disampaikan setelah rupiah ditutup di level Rp17.795 per dolar AS pada perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Purbaya menegaskan pelemahan tajam biasanya terjadi ketika ada gangguan fundamental ekonomi. Namun kondisi tersebut dinilai tidak terjadi di Indonesia saat ini. Ia juga memastikan pemerintah tidak perlu melakukan stres tes ulang terhadap APBN karena simulasi sebelumnya sudah memperhitungkan skenario harga minyak dunia tinggi dan pelemahan rupiah.
Selain itu, pemerintah terus menjaga stabilitas pasar obligasi melalui intervensi di pasar surat berharga negara agar aliran modal asing tetap masuk dan nilai tukar rupiah lebih terkendali. Anggota DPR minta Gubernur Bank Indonesia untuk turun dari jabatannya karena rupiah yang terus melemah. Bahkan ini tuh bukan melemah terhadap dolar aja, tetapi terhadap mata uang lainnya juga, termasuk ringgit Malaysia. Dan anggota DPR tersebut soroti bahwa euro di tahun 2006 itu Rp7.000. Sekarang 1 euro sudah menyentuh Rp20.000. Bahkan anggota DPR ini menyebutkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kalau urusan bukan diserahkan kepada ahlinya, tinggal tunggu kehancuran. Jadi yang ngomong ini adalah Primus Justisio, anggota Komisi 11 DPR dan fraksi PAN. Dia tuh ngomong langsung di rapat kerja bareng Gubernur Bank Indonesia, yaitu Peri Warjio, tanggal 18 Mei kemarin. Jadi intinya dia itu bilang Bank Indonesia udah kehilangan kepercayaan publik. Rupiah udah menembus Rp17.600 per dolar. Sekarang 17.800 ya. Dan IHSG di Indonesia masih minus lebih dari 20%. Sementara bursa saham negara lain ini udah rebound padahal. Makanya dia bilang kalau memang nggak bisa jalanin tugasnya, mundur itu justru lebih terhormat. Kayak budaya Jepang sama Korea Selatan. Nah menariknya nih, Peri Warjio sendiri cuma jawab singkat aja. Dia yakin kondisi bakal segera stabil. Tapi nggak ada penjelasan detail soal langkah konkret apa yang mau diambil. Jadi gimana menurut kamu teman-teman? Setuju nggak sama desakan ini? Ya nggak ada solusi, cuma jawab bentar lagi stabil kok. Nah itu solusinya apa itu nggak diterangkan di situ guys. Yang dimana itu memang ada dalilnya nih ya. Kalau kalian bekerja bukan bidang kalian, ya pasti ada kehancuran tadi guys ya. Ini Menteri Keuangan tapi dia tidak, bukan Menteri Keuangan ya, Gubernur Bank Indonesia tapi dia tidak mengerti tentang perekonomian. Nah itu kan kacau ya. Jadi lebih baik mundur lah, seperti ya kesatria guys ya, mengaku kalah mundur. Nah itu lebih baik lah guys daripada terus maju tapi jawabannya tadi itu loh, itu kan kita nggak ada solusi kayaknya guys ya, sebab jawabannya bentar lagi oke kok, bentar lagi stabil. Nah tapi solusinya untuk langkah-langkahnya itu nggak dijelaskan. Nah itu kan gimana cuy? Coba bagi komen guys ya. Padahal di situ ada dalilnya ya. Primus ini ada satu artis dulunya guys ya, dan kemudian menjabat DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya, mencalonkan diri dan ya dia kritik keras guys ya. Harusnya memang bener lah ada yang berani speak up dengan apa yang terjadi guys ya. Kalau kita diam-diam aja mau dibawa kemana negeri ini gitu guys. Aduh. Pecah rekor guys, sekarang pecah rekor Pak, Rp4.500. Ternyata dulu orang tuanya Susanti mikirnya long term ya guys. Sekarang kita lihat dengan 20.000 ini kita bisa dapat apa di supermarketnya Malaysia. Bu ini sama dengan Rp4.47. Nggak nyampe 5 ringgit guys. 20.000 nggak nyampe 5 ringgit. Kita mau lihat kita bisa beli apa dengan 20.000 ini. Deterjen udah aku lihat nggak ada yang harganya 4 ringgit. Ini bahkan kita nggak dapat guys, kurang berapa sen gitu. Ini paling murah. Oh enggak, ini dapat yang kids, yang anak-anak guys. 3 ringgit 30 sen. Sekarang kita mau lihat telur ya. Telur aku lihat ini yang paling murahnya 6 ringgit 10 sen. Di sini udah 25, yang lainnya 24 telur 9 ringgit, 8 ringgit. Ya minimal 30 ribuan, 40 ribu ini. Yang paling murah ini doang nih, 6 ringgit 10 sen. Gak dapet apa-apa guys uang. Sekarang kita mau lihat susu 20.000. Gak ada guys, yang gede 20.000 gak ada. Biasa aku beli memang yang ini, 8 ringgit 29 sen. Ya sekitar 40.000. Nah dapatnya yang ini nih, nggak dapat yang ini, dapatnya yang ini nih, 20.000 nih, 20.000. Sekarang kita mau lihat makanan wajib anak kos, Indomie. Maksud aku mie instan. Mie instan kalau di sini tuh Maggi. Kalau di kita kan Indomie kan yang terkenal. 6 ringgit 20. Maggi tuh kayak gini guys. Ada rasa ayam laksa, tom yum, banyak ayam dan lain-lain. Ini isinya ada 5. 6 ringgit 25 sen. Nah ini mie sedap nih. Berapa mie itu? Mie sedap 5 ringgit 60 sen. 20.000 gak dapat guys. Ini gak dapat 20.000. Gila banget gak? 5 ringgit 90 sen. Pak. Nih Indomie kita nih, isinya 5 juga. 5
5 ringgit 89 sen. Ya sekitar 30.000 lah. 20 lebih ribu. Gak dapat guys. 20.000 ini nggak dapat apa-apa di sini guys. Ya dengan 20.000 ini kita paling dapat makeup kayak gini nih. Jadi rupiah kita itu udah benar-benar jatuh banget kayaknya harganya guys. Gak ada. Sekarang juga udah 17.800-an kan dolar. Ringgit 4.500. Kenapa 1 ringgit bisa lebih dari 4.000 rupiah? Ini bukan soal keberuntungan, tapi soal cara membangun negara. Setelah 1945, rupiah lahir di tengah revolusi. Di era Soekarno pada tahun 1960-an, uang dicetak besar-besaran untuk biaya negara. Akibatnya, inflasi sempat tembus 600%. Di sisi lain, Malaysia berbeda. Mereka mewarisi sistem yang sudah stabil dari Inggris. Jadi sejak awal, mata uang mereka lebih terjaga. Lalu tahun 1997 menjadi titik penting. Kedua negara ini terkena krisis Asia, rupiah jatuh lebih dalam. Sementara Malaysia mampu menahan ringgit supaya tetap stabil. Dan sekarang, menurut kalian, apakah nilai mata uang itu penting atau sebenarnya nggak terlalu berpengaruh? Sebuah konten di media sosial yang menyebut lemahnya rupiah sengaja diciptakan oleh Bank Indonesia. Hal ini menyusul nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat dinilai semakin meroket hingga per Rabu 27 Mei 2026 mencapai 17.857 rupiah. Isu tersebut memancing keributan warganet hingga menimbulkan beragam respons dari tokoh publik bidang ekonomi. Dilansir dari DW, konten viral tersebut dinilai tidak benar. Video berisi gabungan potongan video yang tidak saling berkaitan. Melalui penelusuran menggunakan Google Reverse Image, bagian video pertama berasal dari agenda Presiden Prabowo yang tidak berkaitan dengan isu ekonomi. Namun dalam video itu, kreator menambahkan sebuah narasi. Kemudian bagian kedua video diambil dari kanal YouTube Astronaci, sebuah akun yang kerap membahas soal trading dan investasi. Tim cek fakta DW Indonesia juga tidak menemukan adanya pernyataan kebijakan pelemahan rupiah. Verifikasi silang kemudian dilakukan dengan membandingkan klaim video viral tersebut dengan pernyataan resmi otoritas terkait. Isu ini pun lantas mendapatkan respons dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Ia menepis isu tersebut dan tetap berkomitmen untuk fokus menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai intervensi. Kok bisa-bisanya gitu loh guys ya, sengaja dilemahkan rupiahnya. Ya jelas gak mungkin lah guys ya, masa negara mau melemahkan mata uangnya gitu loh guys ya. Di mana negara apa itu guys? Pening cuy ya. Bank Indonesia tepis isu rupiah sengaja dilemahkan. Ya yang gak ada lah negara yang mau melemahkan guys ya, sebab ya kalau mata uang kita tinggi, of course pasti ya orang asing ini percaya gitu. Ternyata Indonesia ini kuat, strong, stabil gitu guys ya, dengan politiknya, dengan mata uangnya, semuanya stabil. Jadi investor nggak ragu lagi ya. Contoh aja seperti di Malaysia yang dimana dia stabil banget guys ya, bahkan condong untuk naik ya, dan sekarang ini naik banget. Ini apakah rupiahnya yang turun drastis atau ringgitnya yang naik pesat? Tapi yang jelas ringgit memang stabil dan strong, bahkan menjadi nomor 1 guys ya, naik tinggi banget guys. Bahkan Cina aja itu kalah ya, walaupun negara maju guys ya. Tapi ya itu tadi, mungkin ya banyaknya pemerintah Malaysia itu sendiri ya, kerajaan itu melobi ya untuk para investor datang, untuk investor apa ya guys ya, melabur ke Malaysia. Dan juga My Second Home tadi juga menyumbang cukup banyak guys ya, aku yakin itu, sebab properti di sana itu boleh dibeli oleh warga asing, betul gak guys ya. Mungkin ya benar-benar mempunyai uang cuy ya, sebab kalau kita apply Malaysia My Second Home itu, aku yakin itu pasti persyaratannya juga berat guys ya. Kalau kita tidak mempunyai lebih money share lebih uang, of course pasti juga nggak boleh gitu guys. Jadi kita harus di dalam account kita ini mempunyai berapa ratus ribu gitu kan, kemudian kita baru apply. Sebab nanti kalau kamu di Malaysia, kamu mau apa gitu loh ya, untuk kehidupan kamu nanti gimana, itu pasti pertanyaan kayak gitu guys ya. Persyaratan wajib lah ya, mustahak guys ya, betul gak? Coba kalau kalian lebih paham tentang Malaysia My Second Home ini, boleh komen aja guys ya. Jadi ya inilah ya kondisi rupiah saat ini guys, sangat miris dan
sangat sedih sekali cuy ya. Semoga aja ada langkah-langkah jitu untuk pemerintah ataupun menteri keuangan dan juga gubernur Bank Indonesia ini mempunyai langkah yang jitu. Kalau tidak pun mundur kan lebih baik. Tadi seperti DPR yang bilang guys ya, agar tidak semakin dalam ataupun tidak semakin mata uang nggak ada harganya. Itu kan sedih guys ya, kayak di Iran itu kan mata uangnya memang bener-bener nggak ada harganya untuk saat ini, sebab di sana kan ada konflik cuy. Tapi kalau kita ini kan harusnya bisa dong ya, at least itu tidak sampai separah ini, dan ini sepanjang sejarah ini yang terparah Pak. Gimana nggak sedih Pak ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda yang mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video hadapan guys. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.